Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke sahabat ternak, di video kali ini saya akan review mesin molen pengaduk semen ini. Sebenarnya mesin molen pengaduk semen ini dulu awal-awal waktu saya rancang ya, saya pengen membuat alat sangrai untuk maggot BSF. Jadi kan konsepnya memang seperti ini. Konsepnya memang seperti molen pengaduk semen untuk sangrai maggot BSF-nya. Jadi nanti di bagian bawah sini akan kita taruhkan kompor pemanas begitu ya. Jadi di bawah sini akan kita taruhkan kompor pemanas. Kemudian nanti di bagian dalamnya kita taruhkan pasir juga ya. Kemudian kita masukkan maggot BSF-nya. Di video teman-teman kita yang ada di YouTube juga ya, di beberapa video di YouTube juga memang konsepnya seperti ini. Seperti molen pengaduk semen, di bagian bawahnya ditaruhkan kompor, kemudian ini molennya akan berputar bersama pasirnya di bagian dalam. Setelah pasirnya panas, kemudian baru dimasukkan maggot BSF-nya untuk disangrai di bagian dalam. Jadi karena kendalanya adalah ini tong ya, sangat tebal, tidak terlalu tebal juga sih, tapi lumayan tebal. Jadi kalau kita panaskan menggunakan kompor di bagian bawahnya juga mungkin akan lama dan bisa jadi akan menghabiskan banyak bahan bakar. Nah, kemudian ini sebenarnya konsep teman-teman. Jadi ini konsep, jadi kalau nanti sewaktu-waktu kita punya dana, punya alat dan bahan juga untuk membuat alat sangrai, kita akan buat dan konsepnya akan seperti ini. Jadi ini contoh, jadi kalau kita mau buat nanti, kita nggak usah pusing-pusing lagi konsepnya seperti apa, pasang mesinnya di mana, rangkanya seperti apa. Jadi ini konsep yang bisa kita tiru untuk membuat mesin sangrai nanti. Oke teman-teman, ini sedikit review untuk mesinnya. Jadi mesinnya mesin murah dan kecil ya saya gunakan. Jadi untuk mesinnya saya gunakan ini mesin dinamo. Saya nggak tahu ini mesin dinamo bekas apa ya, mungkin bekas air, mesin dinamo pompa air ya. Kurang tahu. Jadi RPM-nya ini hanya 1400, jadi putarannya lumayan tidak terlalu kencang ya. Ada 1400 RPM. Kemudian kekuatannya hanya seperempat HP. Ya, seperempat HP atau 0,25 lah ya. Seperempat HP. Bayangkan ini hanya seperempat HP. Jadi putarannya tidak terlalu kencang, kemudian tenaganya juga tidak terlalu besar. Tapi ini saya berikan bantuan ya. Ini gearbox, saya pasangin gearbox ya. Saya pasangin gearbox ini 1:20. Jadi gearbox ini fungsinya untuk memperlambat putaran ini. Kalau dia 1400 HP ini sangat tidak terlalu kencang sih, tapi lumayan lah kalau bikin kalau bikin ini. Kalau bikin molen kalau 1400 itu udah kencang putarannya. Tapi kita perlambat dengan menggunakan gearbox ini. Jadi gearbox ini bandingnya 1:20. Jadi 1:20. Jadi mesin ini berputar 20 kali. Ini gearbox ini akan memperlambatnya menjadi 1 kali putaran. Gearbox ini fungsinya juga selain memperlambat putaran, jadi fungsinya juga untuk memperkuat tenaga dari mesin ini. Tenaga dari motor ini. Tenaga dari dinamo ini. Jadi dinamo ini 1400 RPM, tenaganya 1/4 HP. Jadi yang memperkuatnya ini gearbox ini. Selain memperlambat, fungsinya juga untuk memperkuat mesin dinamonya. Untuk menyambungkan antara as dinamo dengan as gearboxnya, saya gunakan 2 buah puli. Karena kemarin saya pusing cari sambungan karena as gearbox sama as ini berbeda ukurannya. Jadi ini lebih kecil, ini besar, jadi saya pusing mikirin sambungannya. Jadi saya pakai ini 2 buah puli kecil, kemudian saya saya bor di bagian sisi kiri kanan ya. Saya tembuskan dan saya sambung menggunakan baut 10. Ini 2 buah puli, saya bor di bagian sini, tembus ke sini, lalu saya sambungkan menggunakan baut 10 sebanyak 4 biji. Ini bisa digeser ke kiri kanan ya, ke maju mundur maksudnya, kiri kanan gitu ya, bisa ditarik ini.
Ini juga bisa dimaju mundurin untuk kita setel supaya ini pulinya ya. Sorry, karet panbelnya tidak, supaya karet panbelnya ini tidak nanti kendor. Jadi kalau kendor ini nggak bisa diputar. Oke, saya pasangkan ini juga di sini pendorong supaya tidak mundur mesin dinamonya. Untuk kapasitasnya teman-teman ya, ini masih apa ya? Ini kapasitasnya masih 3 ampere, ya masih sedikit lah ya, tapi lumayan banyak, lumayan membantu ya. Ini karena mesinnya memang 1/4 HP. Kalau 1 HP mungkin lebih kuat lagi, tenaganya lebih besar, mungkin ini bisa kita gunakan lebih banyak pasir di dalamnya. Jadi 3 ampere pasir yang besar ini, ampere yang kayak gini teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita mau coba dulu ini supaya teman-teman lihat gimana, apakah dia bisa muter 3 ampere ya. Kemarin saya juga coba 4 ampere, cuman ya bisa muter, tapi apa kayak kita paksa lah seperti itu ya, supaya tidak rusak kita gunakan 3 ampere aja. Oke teman-teman, jadi tinggal satu ini. Untuk pulinya kemarin kita taruh di bagian sini, di bagian ujung asnya. Ya memang di sini ada dudukan pulinya, ada kunciannya juga di sini. Cuman kita khawatir dia kurang kuat. Karena ini kan bebannya berat ya. Ini bebannya berat, kemudian asnya kecil, ini hanya 19 mili, 20 mili, jadi kecil sekali. Kita khawatir nanti pulinya akan rusak. Nah, kita majukan ke dalam. Di video sebelumnya memang pulinya di belakang, itu kita bikin di belakang sini, di ujung sini pulinya. Tapi saya khawatir nanti kurang kuat, pulinya yang rusak atau asnya mungkin yang akan rusak nanti karena bebannya berat. Kemudian kita masukkan ke dalam sini supaya lebih kuat ya teman-teman. Jadi kita kasih bantuan dengan 8 buah baut. Jadi baut yang saya gunakan ini baut spandek yang panjang. Biar kita nggak usah pikirin pasang pasang murnya. Jadi kita tinggal pasang baut aja. Jadi ini di bagian dalam sini, jadi dipasangin baut banyak sekali, 8 baut lah ya, untuk puli besarnya. Oke teman-teman, kita coba aja sekarang, kita dengar gimana bunyi mesinnya. Oke teman-teman, jadi ini bunyi mesinnya ya. Tidak terlalu berisik juga karena ini kan motor listrik ya, bukan diesel yang bunyinya besar. Oke. Jadi pulinya ada 2, di bagian gearboxnya 1 dan di bagian belakang 1. Oke, kita lihat bagian dalamnya teman-teman ya, bagian depannya. Nah, ini bagian depannya sedang mengaduk. Oke, jadi fungsinya kayak molen seperti biasa ya. Jadi dia akan mengaduk pasirnya, semennya, airnya di bagian dalam sini seperti ini. Jadi putarannya memang tidak terlalu center ya teman-teman. Ya tapi masih bisa lah ya. Oke, di bagian bawahnya kita taruhin roda seperti ini ya. Membantu berputar seperti ini di bagian bawahnya. Oke teman-teman, nanti di video selanjutnya kita akan coba benar-benar ngaduk semen ya, sama pasir sama air juga ya. Kita akan praktek lah begitu ya. Ini masih review mesin-mesin, fungsi-fungsinya aja ya, cara-cara kerjanya. Sebenarnya ini belum selesai juga, rangkanya masih ada tambahan supaya bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Geser ke kiri ke kanan ya, biasa kita bawa untuk kerja. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.